Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Saudara pemirsa sekalian yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengutip firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kita hidup di Indonesia, negara yang majemuk, negara yang dihuni oleh berbagai macam masyarakat dari berbagai macam suku bangsa yang berbeda bahasa, berbeda agama, dan ini sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Perbedaan yang ada di antara kita, perbedaan dalam masyarakat kita ini, ya, kata Allah lita'arafu, inilah yang seharusnya menjadikan kita, yuk kita saling mengenal, yuk kita saling menghargai, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan al-ikhtilafu baina ummati rahmah. Perbedaan di antara umatku adalah rahmat yang membawa kasih sayang. Bagaimana bisa perbedaan itu membawa rahmat? Ketika perbedaan itu mengedepankan persatuan, saat itulah perbedaan itu menjadi rahmat. Kita boleh berbeda agama, kita boleh berbeda suku, kita boleh berbeda bahasa, tapi kita satu Indonesia, satu bahasa Indonesia, satu bangsa Indonesia. Inilah titik yang mempersatukan kita dengan segala macam perbedaan yang ada di antara kita. Ya. Kata Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Supaya kita itu menjadi orang yang bertakwa, orang yang mulia. Untuk menjadi takwa ini tidak cukup kita hanya mengandalkan hubungan baik kita kepada Allah. Tidak cukup hanya kita melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak cukup hanya kita melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, la yadkhulu ahadukumul jannah amaluhu, wala anta ya Rasulullah, wala ana, kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa fadlin. Jadi nanti kita itu masuk ke dalam surganya Allah bukan semata-mata karena kita ahli ibadah, bukan. Oh Bang Azid, selama ini saya udah ahli ibadah, sholat 5 waktu selalu saya kerjakan, salat-salat sunnah yang diajarkan Rasulullah tidak pernah saya tinggalkan, lantas kita merasa berhak diri kita untuk masuk ke dalam surganya Allah? Belum tentu. Kata Nabi, illa ayyataghammadani Allah birahmatin wa fadlin. Satu-satunya yang menjadi penyebab kita masuk ke dalam surganya Allah itu adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat itu, ingat, jangan disalahpahami. Lalu kita berpaham, oh kalau gitu saya nggak usah sholat lagi dong. Kalau gitu saya nggak usah ibadah loh kepada Allah. Kenapa? Loh itu nggak menjamin masuk surga. Bukan itu pemahamannya. Tapi yang kita pahami dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah rahmat Allah ini akan turun kepada orang-orang yang bagus hablum minallahnya. Sholat 5 waktunya nggak pernah dia tinggal. Sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu dia kerjakan. Namun dia juga tidak melupakan hablum minannasnya. Sebagaimana syahadat yang kita ikrarkan, asyhadu an la ilaha illallah. Ini mengajarkan kepada kita untuk membangun hablum minallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Ini mengajarkan kita untuk membangun hablum minannas. Rahmat Allah akan turun kepada
Orang yang memenuhi dua kriteria ini, bagus hablum minallahnya, baik hablum minannasnya, menghargai dia kepada sesama, saling menghormati kepada saudara, toleransi terhadap yang berbeda agama dan keyakinan. Ini yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana perbedaan inilah yang menjadikan kita untuk saling menyatukan, mempererat ukhuwah. Kita bineka tapi tunggal ika, boleh berbeda tapi kita tetap satu tujuan, satu bangsa, satu nusa, satu bahasa. Indonesia ini negara tercinta. Bukti keimanan kita kepada Allah, yang menyempurnakan iman kita kepada Allah adalah kecintaan kita kepada negara kita tercinta ini. Taat kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah, taat pula kita kepada pemimpin yang taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk bisa mendapatkan surga Allah itu tidak cukup dengan ibadah yang kita kerjakan. Sudah berapa banyak ibadah yang kita lakukan, berapa banyak sedekah yang kita keluarkan, lantas cukupkah itu untuk menebus segala nikmat-nikmat yang Allah siapkan buat kita di surga? Gak cukup. Satu-satunya yang bisa adalah rahmat kasih sayang Allah sekali lagi. Jadi mari sama-sama kita perbaiki hablum minallah kita bangun hablum minannas kita tanamkan kecintaan kita kepada negara ini dengan mulai berbagi kebaikan kepada sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.